أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya dan waktunya. Saya itu beberapa kali pengalaman rohani Pak Kiai. Saya waktu itu yang pernah Pak Kiai suka mengaji gitu. Saya merasa semuanya Allah semua Pak Kiai. Tapi kadang ada, kadang enggak. Terus, sewaktu-waktu saya bingung gitu. Oh ini Allah semua, jangan-jangan saya musyrik gitu ya. Melihat apapun Allah, mau apapun Allah. Nah, sewaktu-waktu juga saya nanti saya berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai ya, nanti mohon koreksiannya apakah benar apa harus bagaimana. Nah, satu dalam perjalanan saya juga semua Allah semua dari. Nah, pas suatu saat saya diberikan semacam pengalaman rohani bahwa ya Allah, ternyata alam semesta ini tidak ada satu titik pun yang keluar dari kekuasaan Engkau gitu. Dari langit, bumi, pokoknya semua 100% ya Pak ya, dikuasai atau dikelilingi oleh Allah gitu. Jadi saya merasa Diliputi. Bahasanya jangan dikelilingi, ya, diliputi. diliputi oleh Allah. Nah, pas saya bingung, saya bingung lagi, Allah pas lagi di jalan itu saya dikasih, ya saya merasa dikasih tahu. Nah, pas ada motor itu Pak Kiai, saya melihat dikasih, kan ada pijakan kaki itu pakai step tuh istilahnya kan, step ya. Itu kamu seolah-olah gini, kamu jangan bingung-bingung kalau semua Allah itu maksudnya gini, bahwa pokoknya intinya gitu Pak, pakai yang saya pahami, bahwa contohnya step tuh itu kan barang kecil. Di situ kan diciptakan Allah. Diciptakan Allah itu kan dengan sifat maksudnya sifat kerasnya, terus bisa lengket, bisa begini, pokoknya itu kan aturan Allah dalam artian. Nah, itu salah satu bentuk bentuk Allah dalam artian sifat-sifat Allah tetap menempel di situ. Kalau itu istilahnya nggak ada sifat Allah, berarti kan itu mungkin nggak jadi bersih gitu. Maksudnya pokoknya bahwa step itu bisa begitu karena ada dikehendaki Allah begini dalam artian bisa lengket, bisa dipakai orang gitu. Nah, itu apakah itu benar gitu pakai apa bagaimana ya? Karena saya takutnya musyrik gitu. Kok semua Allah semua gitu. Tapi ya itu dalam artian nggak kontinu, dalam artian paling berapa menit, berapa jam gitu. Nah, pas suatu saat juga saya menyebut Allah susah. Saya merasa ya Allah benar, emang semuanya itu istilahnya dari Engkau. Hanya hamba tidak bisa istilahnya menyebut Engkau, tidak bisa menzikirkan Engkau. Emang semuanya anugerah dari Engkau. Buktinya saya pas bisa kadang nggak gitu Pak. Terus saya juga kalau saya merasa gitu,
bahwa begini, kalau berzikir kepada Allah itu sebenarnya saya kadang-kadang walaupun dapat la ilaha illallah, saya hatinya alhamdulillah gitu Pak Kiai. Nah, kadang-kadang kayak berbolak-balik begitu. Alhamdulillah bagaimana? Ya Allah kan Maha Kuasa, Maha Baik, Maha. Tapi Allah kan memperkenalkan kepada saya gitu. Sebenarnya orang tidak bisa menyebut Allah panjang sekali. Itu yang saya alami Pak Kiai. Jadi apakah jadi Allah menyebut dirinya sendiri dan kita menyaksikan gitu. Apakah itu benar bagaimana Pak Kiai? Itu yang saya rasakan itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ini pengalaman ruhiyah yang dialami hampir setiap orang ya dalam menuju kematangan dan kemapanan kemakrifatan, ketauhidan. Itu seperti ini. Itu biasa, nggak ada masalah. Karena kan sedang menerima pengajian, mata kuliah, bahwa Allah itu meliputi alam semesta. Wa kana Allah bikulli syai'in muhit, dan adalah Allah meliputi setiap sesuatu. Karena Amin mendengar dari Al-Quran, ala innahu bikulli syai'in muhit, ingatlah setiap sesuatu itu diliputi oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyak ayat yang Amin dan teman-teman sudah tahu. Itu kan sebetulnya Amin sedang dalam proses toh, hati pikirannya, jiwanya sedang dalam proses menuju kemapanan di situ, kematangan di situ. Maka kelihatan dialog dirinya Amin ketika melihat sesuatu apa berdialog seperti tadi. Yaitu proses biasa, itu standar, nggak ada masalah. Tapi ingat, sekali lagi saya garis bawahi, alam semesta dengan kezohiriahannya namanya makhluk. Oke, maka ayatnya bilang wa khalaqa kulla syai'. Dia Al-Hayyu Al-Qayyum yang buat tiap sesuatu yang zahir atau zahir dalam pengertian kegaibannya jin, setan, tapi sisi zahirnya versi dia makhluk. Nah, setiap yang makhluk ingat, setiap sesuatu dikuasai, dipelihara, dimiliki, di-manage, kendalikan, dan karena itu maka diliputi oleh Al-Khaliq, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Karena itu Allah disebut Al-Muhit, namanya Al-Muhit, zat yang meliputi. Allah juga punya nama Al-Batin, dimensi yang meliputi secara batin, secara gaib ya dari makhluknya. Karena dia harus mengendalikan, harus menguasai, dia juga yang memiliki dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Udah, yang penting Amin duduknya di situ saja. Sambil jalan terus nanti akan dewasa. Di situ ada pertentangan dikit, itu biasa. Karena kemakrifatannya masih belum ini klek begitu. Itu sedang nyari kleknya itu. Oke, nggak ada masalah, itu normal-normal saja. Tapi ingat, saya ingatkan, yang zahir makhluk. Oke? Iya. Tapi bagi yang sudah ahli makrifat, melihat makhluk yang zahir tembus pada al-batin, tembus lewat rasa, tembus lewat kesadaran. Tolong ini digarisbawahi di sini. Oke ya. Takutnya nanti dalam berdialog diri, berhalusinasi, setan main di situ, bahaya juga. Oke ya. Oke. Ya. Dah, titik itu saja. Mudah-mudahan paham. Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Yang terakhir Pak Kiai dengan Pak Mokhtar lagi, kan? Enggak, silakan. Saya mohon hadiah tips dari Pak Kiai, itu bagaimana mensinergikan antara kalbu yang kita pukulkan, kita dentumkan ke situ zikir dengan akal pikiran kita agar dia bisa sinergi.
Kalau dia sinergi, saya rasa kita bisa mendapatkan satu kebeningan, ketenangan, agar dua-dua tidak bermain. Karena saya pikir ini satu paket. Benar. Tidak bisa pisahkan dua-dua ini. Itu saja Pak Kiai. Oke, sebetulnya Pak Muhtar, itu nanti akan sangat dipengaruhi di zikir di atasnya ini ya. Sinergitas hati dan akal itu sangat dipengaruhi di zikir sir namanya ya. Di zikir sir, seseorang yang mengistiqomahkan zikir sir, bahkan dia akan benar-benar duduknya udah kayak orang mati benar. Ya, udah kayak orang mati benar. Tinggal ada kesadaran dan rasonya saja, tapi alam semesta dan seisinya sudah terlupakan. Sudah hilang dari dirinya. Yang ada tentang kebersamaan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Peleburan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum lewat keihsanannya, ketauhidannya. Tapi ya langkah-langkah sekarang maksimalkan di zikir khafinya saja, zikir nafasnya Pak Muhtar, tapi durasinya yang lama Pak Muhtar. Iya. Durasinya yang lama. Kalau zikir baru 20 menit, 25 menit, setengah jam itu anggaplah pemanasan. Iya. Itu masih nata hati pikiran benar. Itu pun kalau bagi para pemula yang baru hitungan minggu, bulan, masih tetap aja banyak berontaknya yang di dalam itu. Tapi itu proses bukan apa-apa, hanya sebuah proses saja. Tapi kalau terus diistiqomahkan dengan baik, tapi ingat loh, hati pikiran tanpa kepentingan. Yang ada hanya tawakal 100% pada Allah. Iya. Duduknya harus duduk zero, hati pikir zero, benar-benar ilahi anta maksudi waridoka matlubi, benar, total, benar. Subhanallah. Kemudian tinggalkan semuanya Pak Muhtar, termasuk dirimu harus engkau tinggalkan. Ilmumu, jabatanmu, semua nggak ada yang tertinggal di hatimu dan pikiranmu. Subhanallah. Ibadahmu, zikirmu, semua nggak boleh ada yang nempel di alam hatimu, pikiranmu. Anakmu, istrimu, oke? Iya. Bayang-bayang surga, semua tidak boleh ada yang sedikit nempel pun di hati dan pikiranmu. Iya. Kalau mau masuk ke tingkat totalitas, kefanaan kepada Allah, semuanya insya Allah bisa, hanya soal waktu. Lah kalau mau dapat di zikir dua ini ya yang lama zikirnya, yang lama hanya waktu aja sebetulnya Pak Muhtar. Kalau semakin 1 jam, 1,5, 2 ya bisa 0, akal 0, pikir 0, sangat bisa. Kalau saya dulu begitu, ini pengalaman saya. Tapi karena kita sudah alhamdulillah sampai zikir 3, sampai diperkenankan oleh Allah sampai zikir 4, maka kalau sudah yang tinggi ya nggak usah lama-lama, ya cepat 0, itu fadlun minallah aja. Kadang diberi susah, ya kadang biar kita tahu diri bahwa kita ini tanpa pertolongan Allah ya tetap susah-susah juga. Jadi alhamdulillah sesekali dikasih susah itu untung, biar kita nggak gede kepala. Seperti itu. Jadi saran saya Pak Muhtar Jufri di zikir nafas ini, khafi ini, kalau pengen segera 0 akal, 0 pikiran, maksudnya masuk ke tingkat kekhusyuan yang sempurna, yang total, zikir nafas tapi yang lama. Jadi penentunya waktu. Kayak orang topo itu loh. Orang topo sudah dilepas semuanya. Sudah melepas semua, hitungan waktu tertentu, ya terserah Allah. Yang tahu Allah, kita nggak tahu tuh. Sampai titik mana kita dicomot masuk latifah robbaniyahnya Allah, itu yang tahu kan hanya Allah. Kalau kita kan hanya menyerahkan diri total ke Allah aja toh. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk sowan padamu ya Allah, dengan sempurna, dengan kekhusyuan dan kehuduran yang sempurna. Dan itu tanpa engkau nggak akan mungkin ya Allah. Hanya engkau yang bisa. Hatimu harus, pikiranmu harus ngomong begitu, Pak Muhtar Jufri. Iya. Izinkanlah hambamu ini, bimbinglah ya Allah untuk bla 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 bla. Engkau bimbing sehingga
masuk kehuduran yang total, kekhusyuan yang total. Nah, bisa juga kalau waktunya ya relatif di atas setengah jam, 1 jam, sampai 1,5, syukur 2 jam. Insya Allah saya yakin bisa. Ya, hanya soal waktu. Ya, tapi kalau zikirnya sudah lebih tinggi, insya Allah enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama. Kalau sudah begitu cepat. Yang ada tahu-tahu kok sudah sekian lama gitu. Tapi tidak tidur. Benar ke rasa dan kesadarannya benar-benar wujud dan benar-benar sadar tentang ke Allahnya itu. Ya itu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, yang lain mungkin ada. Sebentar Pak Kiai, saya tambahkan satu kata lagi. Ada satu alasan kenapa saya minta doa itu oleh admin supaya tolong dibukukan. Kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu di waktu asar saya biasa zikir meskipun hanya beberapa hitungan menit saja. Sesudah salat zikir khafi juga dengan salawat. Saya usahakan sinkronisasi yang tadi itu antara ketukan atas dan bawah. Saya istilahkan begitu, antara ketukan atas dan bawah. Ya kita sindir-sindir aja lah. Pada posisi antara sadar dan tidak, saya mendapat bisikan seperti bisikan begitu, tapi bukan bisikan, dia dari dalam. Katanya, gimana sih kamu sih nggak berdoa, nggak meminta, nggak memohon, nggak tahu apa maksud ini. Tiba-tiba saya sadar, beberapa kali begitu terus. Akhirnya saya teringat, saya coba minta dulu doa yang biasa kita lakukan oleh Pak Kiai lakukan di awal pembukaan zikir dan sesudah. Ini salah satunya Pak Kiai yang ingin saya sampaikan sama Pak Kiai. Demikian. Ya, bagus kalau memang di suara hati Pak Jufri begitu. Itu ngajarin etika itu. Ya bagus, nggak masalah. Ya, diterima saja. Selama mintanya kepada Allah, ya, dan lebih afdal dimulai dengan tobat tadi. Jadi zikir itu kalau mau zikirnya melesat ke dalam roh yang dalam benar, dimulainya dengan istighfar seperti tadi. Itu ilmu tingginya para arifin itu. Tadi saya buka tadi biar teman-teman, jadi begitu ya rahasianya para arifin. Iya. Jadi para arifin setiap mau zikir semuanya istighfari dulu. Zahirnya diistighfari, batinnya diistighfari. Oke, isi batinnya diistighfari. Itu tentang kebaikannya diistighfari. Jadi duduknya duduk 0, benar-benar 0. Benar-benar melihat keakbarannya Allah, keagungannya Allah, kesempurnaannya Allah, kemutlakannya Allah, sehingga mampu mendudukkan diri dalam keadaan yang hamba yang hanya menerima fadl rahmat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, seperti itu. Syukran Pak Jufri. Yang lain mungkin ada lagi? Kita persilahkan yang lain. Kalau tidak saya tambah satu lagi. Mangga silahkan. Yang lain belum ada, mangga. Nggak apa-apa, ngomong gratis. Pak Kiai. Di dalam zikir itu ada juga beberapa penemuan. Rupanya ada satu gerak yang menggerakkan, saya istilahkan 2 titik ini, atas dan bawah, yang menghidupkan itu. Jadi dia bukan bergerak sendiri, sepertinya ada yang menggerakkan itu. Saya kejar ke situ terus. Berarti ada yang dibalik akal pikiran, dibalik kalbu. Ini ada. Nah, ini yang menggerakkan. Apakah begitu, Pak Kiai? Iya. Jadi nanti ketika hati sudah semakin halus, Pak Jufri dan teman-teman, titik-titik kunci, titik-titik password itu, kalau syukur teman-teman dikasap oleh Allah, akan diberitahu oleh Allah. Bahkan mungkin teman-teman akan diberitahu beberapa malaikat di dalam diri kita. Ada sekian malaikat, ternyata gerak-gerik tangan kita
gerak-gerik kaki kita, setiap jari jemari itu kalau dilihat secara anatomi dan metabolisme kan karena efek, karena ada otak, ada saraf, ada ini. Ya, itu ilmu fisiklinya. Kalau dilihat secara ruhiyah, setiap itu ternyata ada pengendalinya, ada petugasnya, namanya malaikat. Nah, itu dengan ilmu tertentu bisa kita deteksi. Nah, ya itu bagian dalam diri kita ini banyak rahasia. Tinggal nanti Allah memberitahu apa tidak. Ada ilmunya kalau mau ada ilmunya, tapi umpama enggak ya enggak apa-apa, yang penting hatinya lurus pada Allah. Jadi kalau selama ini mungkin secara kedokteran, oh tangan bisa bergerak, kaki bergerak, kepala bergerak, itu dikiranya hanya kerja metabolisme yang kita tahu kan begitu toh? Iya, iya. Ya, itu sah. Secara kedokteran, medis, logika, ilmu clear. Tapi kalau masuk ke ruhiyah, loh, ternyata di balik metabolisme itu ada fungsi. Dikuasai Allah, ya, tapi ternyata Allah meletakkan sistem-sistem malaikat ternyata. Ya, mendelegasikan. Nah, mendelegasikan. Tapi ingat loh, malaikat itu di bawah dalam liputan Al-Hayyu Al-Qayyum juga. Gitu lah. Mengerti? Ya, jadi sistem diri kita total, ada malaikat, ada setan. Tapi sistem yang sempurna diri kita yang ada malaikat, setan, ada roh, ada jiwa, ada macam-macam itu, semuanya rajanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh. Nah, di situ. Ini duduknya harus benar dulu kita. Juga jangan nggak tahu bahwa nanti mentang-mentang tahu secara medis, oh ini bergerak karena ini. Enggak. Zohirnya sih memang saraf, memang ada akal, otak, ini begitu zohirnya. Tapi kalau dilihat secara ruhiyah, ternyata ada makhluk-makhluk ruhiyahnya yang disebut malaikat. Nah, ini ilmu agak tingkat tinggi nih. Nah, nanti kalau umpama di antara kita dikasab oleh Allah akan ngerti, dan ini bisa dibuktikan secara ilmu. Malaikat-malaikat di titik ini bisa. Oke. Bahkan bagi orang yang hati pikirnya sudah jernih, ya, sudah jernih itu semua sistem sistem penglihatan kita itu ada malaikatnya sehingga mata kita bisa melihat. Sistem pendengaran kita itu ada malaikatnya sehingga kita bisa mendengar. Oke? Bicara ada malaikatnya dan seterusnya. Nah, maka mohon maaf nih, yang ilmunya sudah lebih tinggi lagi, baru indera mendengar, melihat, berbicara dan seterusnya saja kalau ilmunya tinggi. Nah, di situ mohon maaf, kadang seseorang bisa berubah menjadi 5 bentuk. Itu malaikat dalam sistem diri yang dikeluarkan karena sang dirinya sudah halus. Bisa juga begitu. Ini kalau mau bicara ilmu lebih tingkat tinggi lagi. Tapi enggak lah. Ini sekedar untuk ngasih tahu saja. Maka kenapa para arifin itu mohon maaf nih kadang ya. Kok loh satu jasadnya ada di kayaknya sholat di kamar. Itu rahasianya. Satunya di masjid, satunya di ini. Sebetulnya menggunakan sistem halus, badan halus yang sudah oleh Allah diperkenankan untuk itu tadi. Bisa dikeluarkan tadi. Iya. Itu bisa 5, bisa 7, bahkan bisa dikembangkan ke 9. Semua lubang tubuh itu ada malaikatnya semua. Dan itu bisa dijadikan ilmu kembaran si kita. Iya. Tapi itu perlu ilmu, perlu kehalusan hati dan pikir. Jadi maksudnya biar teman-teman nanti nggak heran-heran banget. Ya memang begitu. Jadi dalam diri kita ini banyak rahasia. Karena itu harus tahu kita. Walaupun ibaratnya kita belum bisa. Oh, jadi kalau ada orang bisa berubah diri macam-macam itu sebetulnya mengeluarkan sistem badan halusnya sendiri. Iya. Begitu. Sudah terjadi pada diri saya, Pak Kiai. Nah, ya alhamdulillah kalau oleh Allah sudah dikasab seperti itu.
Nggak ada masalah. Kalau orang Jawa namanya ilmu, namanya ngerogo sukmo namanya. Orang yang sudah biasa kekhusyuannya tingkat tinggi, dia berzikir, ya hati pikirannya sudah bisa nol. Dia sudah mampu mengatur kesadarannya dengan baik dan rasonya. Maka dia minta izin pada Allah, badannya biar duduk berzikir, minta izin pada Allah untuk keluar. Badan halusnya keluar, keliling kemana. Itu bisa nyambangin siapa yang lagi apa, bisa nggak masalah. Tapi sifatnya badan halusnya. Iya. Nah, ini perlu zikir tingkat tinggi. Perlu kejernihan hati dan pikir. Bukan hal yang mustahil, tapi ini bukan tujuan kita loh ya. Iya benar. Bukan Saya juga tujuan heran kita. kok bisa begitu. Tapi kalau umpama diberi oleh Allah, ya fadlun minallah. Ini efek salah satu belajar ilmu hati, belajar kemakrifatan. Tapi itu bukan tujuan kita sekali lagi. Betul. Ya, seperti mamanya Pak Nunung tadi, kok saya datang kemudian begitu, lihatlah itu Allah yang mendramatisir warid atau malaikat sehingga bisa seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu? Ya. Silakan, masih ada waktu. Mau tanya tentang zikir ampus ini, Gi. Ya, enggak, silakan. Zikir ampus ini kan pertama ismudzat, terus yang kedua la ilaha, terus diteruskan illallah. Nah, ini beda level apa sama levelnya itu? Maksudnya apa? Beda level apa nih maksudnya? Oh, tarikan masuknya. Ntar dulu. Pertanyaannya yang sisi apanya? Isinya yang levelnya itu yang kan pertama ismudzat, terus dirubah lagi oleh kiai memakai. Oh ya, maksudnya membandingkan dengan metode sebelumnya. Oh banyak, zikirnya banyak. Ya. Tapi levelnya sama gitu. Ya, sama aja. Intinya membiasakan hatimu, pikiranmu untuk selalu hudur kepada Allah. Yang pertama tarik nafas Allah, keluar Allah. Itu kalau sudah biasa, udah jadi halus, alam rasa sadarmu akan nembus ke tiap sesuatu dan tembus ke Allahnya, ke Al-Hayyu Al-Qayyum, rasa sadar itu. Oke. Soalnya begini apa namanya? Bagi pengalaman saya itu kalau diibaratkan obat, ini yang ismudzat itu lebih keras gitu ini. Ya bisa terserah, nggak ada masalah. Ismudzat atau la ilaha illallah, nafi isbat atau metode yang lain Allah, semuanya intinya menghantarkan untuk sampai kepada Allah. Itu substansinya di situ. Ya. Kalau la ilaha illallah itu begini substansinya, Faisal. La ilaha itu kan tidak ada Tuhan. Maksudnya Allah ngajarin kita selain Allah apapun bentuknya, termasuk tujuan itu sendiri, termasuk pahala apapun lah. Jangan kamu dudukkan menguasai hati dan pikirmu, rasa sadarmu. Oke? Jadi tidak ada Tuhan apapun yang bisa merajai hati pikirmu dan alam semesta ini. Ya, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Saat Allah tak di dada, maksudnya yang bisa menguasai alam semesta dan diri kita, ya Tuhan itulah dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang namanya Allah, gitu. Nah, itu kan penetapan aja. La ilaha illallah. Biar hati pikir kita halus. Nafi isbat. Iya, nafi isbat gitu loh. Temu-temunya ya Al-Hayyu Al-Qayyum juga di rasa sadarmu. Oke, paham? Ketemunya Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau Allah dengan ismudzat, ya tetap aja ismudzat kan nggak ketemu namanya doang toh, tapi ketemu lewat rasa sadar kepada nembus ke zat. Iya, sama toh, ketemunya nembus di zatnya sana toh.
Iya. Ya, la ilaha illallah, pelafalannya kalimatut tauhid, ketemunya di alam rasa sadar, ya sama-sama tembus ke al-hayyu al-qayyumnya toh. Iya. Gimana enggak? Lah, kemudian metode yang lain lagi, Allah, dia itu loh Allah. Dia yang mana? Dia yang liputi diri kita. Dia yang liputi akunya hamba, kamunya hamba, dianya hamba. Dia yang liputi apa namanya? Akunya makhluk, kamu makhluk, dianya makhluk. Itulah Allah. Itulah zat hidup yang punya nama Allah dan 99 Asmaul Husna. Berarti rak sama toh? Ketemu di rasa sadar dengan alamat yang sama. Oke, ada masalah. Lah Faisal enaknya di mana? Mau enak Allah, Allah. Monggo, yang penting tahu alamat. Iya. Oh, lebih enak. La ilaha illallah. Kalau saya alhamdulillah karena semua udah biasa dibiasain jadi enak semua aja, enggak ada masalah. Gitu. Hanya soal kebiasaan aja. Hanya soal kebiasaan aja. Yang penting tahu alamat. Nah, yang penting tahu alamat. Untuk apa macam-macam dibaca tapi ngelantur nggak jelas. Ya. Nah, ya itu loh. Jadi yang mahal tuh teknya itu, tek ke alamat itu lewat rasa sadar itu. Paham ya, Faisal ya? Ya Allah, Allah, Allah. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, tapi jangan bahaya. Lebih ekstrim belum waktunya. Ya, oke, dah. Ada lagi yang lain. Ini nih, mau tanya tentang selawat nih. Nah, kalau kita membaca selawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau Nabi kita misalnya membaca selawat, apakah sama selawatnya dengan kita? Apa pakai domir gitu ya? Itu saja gitu. Selawatnya Nabi maksudnya? Iya. Ya, kalau Nabi solawatnya ya solawat sesuai dengan apa yang diajarkan syariat. Cuman Nabi kan ngerti toh alamatnya tuh, paham? Iya. Iya. Nabi ngerti posisinya Nabi itu ngerti. Ya, posisi Rasul itu ngerti. Jadi Allah kalau boleh diproyeksikan Allah, ya toh. Ini kalau boleh diproyeksikan loh, memancarkan nurnya, namanya Muhammad. Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad terpancar oleh percikannya. Ini bahasa ke alam semesta, gitu loh. Ya, jadi Allah sumber nur lah ya bahasa ininya. Kemudian Nabi Muhammad itu ibaratnya pusat satelitnya. Pusat satelit. Lah kita sealam semesta ini TV-nya, radionya, HP-nya, fax-nya dan semua elektronik. Yang elektronik ini nggak akan ada fungsinya kalau tidak dikasih sinyal oleh satelit. Nah, Nabi itu satelitnya. Nabi itu satelit. Ngerti satelit ya? Iya. Makanya jangan sok kita. Kalau kita tidak bersolawat, ya ribet. Maka sampai banyak guru yang ngajarin kita, kalau kamu tidak ketemu orang yang alim, orang yang soleh, yang menghantarkan dirimu pada Allah, nggak ketemu guru yang ibaratnya yang cocok lah, sudah banyak baca sholawat aja, baca sholawat aja. Nah, ini yang ngajarin orang-orang yang sudah berkelas, nyari guru sana sini pada nggak benar semua, umpamanya begitu, nggak mampu menghantarkan kepada Allah. Dah banyak baca sholawat itu. Nah, ini rahasia. Maka kenapa di ruangan ini sangat dianjurkan istiqomah sholawat sama. Karena pengalaman saya begitu. Saya dulu sholawat terus. Alhamdulillah oleh Allah bifadlillah. Ya dikasih mimpi ketemu Nabi tanpa diduga. 3 kali itu tidak terduga. Mudah-mudahan bisa sampai banyak kali. Imam Ahmad bin Hambal bisa hampir 80 kali mimpi ketemu Nabi. Seperti itu sholawat penting, sholawat itu penting.
Nah, seperti itu gambarannya. Ya, talafutnya sama. Talafutnya sama, tapi duduknya hati pikirannya tentunya relatif berbeda dalam praktek mendudukkan hati dan pikiran. Seperti itu, Faisal, karena Nabi posisinya adalah posisi satelit. Satelit. Ya, oke. Ya, ya. Tahu satelit ya? Dah gitu aja.